Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Novita Bonara. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti beragam berita aktual yang dihimpun tim redaksi kami. Namun sebelumnya inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa untuk malam ini. Diduga memakai narkoba, pegawai PDAM Kota Ternate diamankan aparat BNN. Pesawat Trigana mendarat perdana di Bandara Namniwel Buru. Pemirsa, demikian antara lain cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Seorang pegawai PDAM Ternate diduga menggunakan narkoba. Yang bersangkutan terjaring operasi bersinar gabungan BNN Maluku Utara dan TNI Polri dini hari tadi. Hasil tes urin menunjukkan positif mengkonsumsi narkoba. "120 personil gabungan BNNP, TNI, Polri, dan instansi lainnya semalam melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Ternate. Para pengunjung tempat hiburan malam itu terlihat panik saat petugas memasuki ruangan sekitar pukul 2 dini hari. Petugas melakukan penggeledahan terhadap setiap pengunjung di lokasi tersebut untuk mencari narkoba. Namun barang haram itu tidak ditemukan sama sekali. Petugas juga melakukan tes urin terhadap para pengunjung. Hasilnya ditemukan seorang pegawai PDAM Kota Ternate dengan inisial AD yang urinnya mengandung narkoba. Yang bersangkutan kemudian digiring ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNNP Maluku Utara Richard Nainggolan mengatakan, Maluku Utara rawan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba karena wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Dikhawatirkan Maluku Utara dijadikan salah satu pintu masuk narkoba ke Indonesia. Karenanya diperlukan kewaspadaan semua pihak untuk mengatasinya. PT Mesindo sudah mengambil langkah, ini adalah wujud dari peran serta masyarakat, peran serta dunia usaha dalam ikut membantu pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba. Alat tes urin yang disiapkan secara mandiri ini bagi kami adalah sebuah surprise. Ini harus dicontohi oleh perusahaan-perusahaan yang lain di Maluku Utara dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih narkoba. Menyangkut hasilnya akan nanti kami laporkan ke pimpinan, nanti setelah itu akan diteruskan laporannya ke PT Mesindo untuk menyerahkan itu sepenuhnya kepada kawan-kawan di Mesindo untuk diambil langkah sesuai dengan prosedur kerja yang ada di sini. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Polisi Sumirat Dwianto mengatakan, petugas akan terus melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan peredaran dan penggunaan narkoba. Untuk memproteksi dan mencegah penyebaran narkoba khususnya di wilayah Maluku Utara, kami dari manajemen perusahaan menyadari perlunya untuk pencegahan dan penangkalan dini. Makanya kami menyurat kepada BNN Provinsi Maluku Utara untuk melakukan tes narkoba, dalam hal ini tes urin, untuk mengetahui apakah di antara kawan kami ada yang positif sebagai pemakai atau tidak. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Bandara Namniwel di Kabupaten Buru Jumat lalu didarati jenis pesawat ATR 42300 milik PT Trigana Air Service. Pesawat dengan kapasitas 30 orang penumpang itu melakukan pendaratan perdana di bandara dengan panjang landasan pacu 1.250 meter. Pendaratan perdana pesawat jenis ATR 42300 milik PT Trigana Air Service di Bandara Namniwel Buru berlangsung sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur Jumat lalu. Pendaratan perdana itu disaksikan ratusan warga Buru yang sontak bersorak setelah pesawat mendarat. Ketua DPRD Kabupaten Buru Iksan Tinggapi kemudian melakukan penyiraman badan pesawat sebagai lambang doa bagi keselamatan perjalanan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Ahmad Asagaf mengatakan, dengan adanya transportasi udara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat Buru untuk melakukan perjalanan dengan cepat.
Dengannya kesempatan bagi investor juga terbuka lebar. Asagaf juga menjelaskan Bandara Namniwel ini kedepannya akan dirancang lagi untuk skala nasional yang bisa didarati pesawat yang lebih besar. Pemerintah Kabupaten Buru mengharapkan agar penyelesaian Bandara Namniwel ini segera diselesaikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat proses peresmian dan penyelesaian. Masyarakat Kabupaten Buru ini sangat mengharapkan karena dengan adanya penerbangan Trigana Air dari Ambon ke Namniwel ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Karena apa? Karena daerah ini sangat potensi ke depan untuk investasi. Investor masuk untuk menanam investasinya di sini. Bantuan dan juga kepada masyarakat sehingga kami dari PT Trigana Air Service boleh melaksanakan test landing di Bandara Namniwel. Mudah-mudahan di masa mendatang Bandara Namniwel akan semakin lebih baik dan menjadi lebih maju untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka transportasi udara yang ada di sini. Nanti akan kita berharap mudah-mudahan 1 minggu akan dilaksanakan 4 kali penerbangan. Kepala Bandara Namniwel Adrianus Renyan menyebutkan adanya program yang direncanakan untuk masuknya pesawat dengan kapasitas angkut yang lebih besar ke Buru. Namun rencana tersebut akan diimbangi dengan pembangunan landasan pacu sesuai standar. Dalam tahun ini akan diselesaikan penambahan areal dan landasan pacu menjadi 1.600 meter. Sudah laksanakan uji coba pendaratan tadi itu, memang nantinya kita itu ada program ke depan itu pesawat yang berkapasitas lebih besar dari Trigana Air, ya, yakni yang tipe ATR 72. Dan tadi itu Trigana dengan tipe pesawatnya ATR 42. Tapi terkait dengan tipe pesawat yang lebih besar dari Trigana itu kan pastikan dia butuh landas pacu yang distandarkan sesuai dengan spek dan kemampuan pesawat. Jadi sementara sekarang juga kita ada sementara pelaksanaan pekerjaan untuk penambahan landas pacu atau runway yang nantinya akan menjadi 1.600 dari kita punya existing sekarang. Dari Namlia Kabupaten Buru, Eren Stasi Jawa melaporkan. Bahan soal ujian nasional bagi siswa SMP sederajat di Maluku akan tiba Senin pagi. Rencananya bahan soal ujian untuk Kabupaten Maluku Barat Daya langsung didistribusikan sore harinya. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku J.K. Saulia mengatakan bahan ujian nasional bagi siswa SMP sederajat di Maluku telah selesai dicetak di Surabaya. Saat ini bahan soal ujian nasional tersebut telah dikirim dari Surabaya menuju ke Maluku. Dijadwalkan bahan soal ujian itu akan tiba Senin pagi besok. Setelah tiba, bahan soal ujian tersebut langsung disortir dan dipisahkan per kabupaten kota. Sore harinya bahan soal ujian nasional untuk Kabupaten Maluku Barat Daya akan didistribusikan. Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat prioritas pendistribusian mengingat pada hari itu ada kapal yang menuju ke sana. Bila sarana transportasi laut itu tidak dimanfaatkan Senin besok, maka siswa SMP sederajat di Kabupaten Maluku Barat Daya terancam gagal mengikuti ujian nasional. Pasalnya setelah keberangkatan kapal Senin besok, kapal lain yang akan menuju ke Kabupaten Maluku Barat Daya akan tiba setelah selesai jadwal ujian nasional. Melihat kondisi sekarang memang SMP ini kan baru datang dari Surabaya, diharapkan hari Senin pagi. Dan kalaupun Senin pagi datang, berarti kita mungkin langsung distribusi sorenya itu ke Maluku Barat Daya. Karena kami sudah berkoordinasi dengan satuan-satuan perhubungan yang ada di Maluku. Ternyata ketika soal SMP apabila dia terlambat sampai dengan hari Rabu atau hari Kamis, itu bisa juga mungkin tidak sampai di sekolah. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Kota Maluku Barat Daya, khususnya mengenai distribusi dari kabupaten ke satuan pendidikan. Jadi mereka harapkan itu hari Senin sore bahan sudah berangkat supaya sampai di sana itu hari Selasa dan hari Rabu itu bisa mereka distribusikan ke satuan-satuan pendidikan yang berada di daerah area remote area yang sangat sulit perhubungannya, sehingga mudah-mudahan ujian SMP tepat waktu sudah ada di sekolah.
Sementara untuk kabupaten kota lainnya di Maluku, pendistribusian bahan soal ujian nasional akan disesuaikan dengan jadwal kapal maupun sarana transportasi lainnya di daerah ini. Untuk kota Ambon, pendistribusian akan dilakukan setiap hari sama seperti yang akan dilakukan untuk peserta ujian nasional SMA besok. Kesahlio berharap nantinya bahan ujian nasional bagi siswa SMP sederajat itu dapat tiba di satuan pendidikan tepat waktu. Otniel Kota Dini melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Delapan calon anggota Sidi Baru menyatakan pengakuan iman kepada Yesus Kristus di Gereja Kristen Reformasi Indonesia Ambon Ahad pagi. Peneguhan ke-68 calon anggota Sidi Baru itu disaksikan para anggota jemaat setempat. Berbagai kidung pujian dipersembahkan menandai berlangsungnya proses peneguhan iman terhadap 68 anggota Sidi Baru di lingkup jemaat Salah Gracia di Gereja Kristen Reformasi Indonesia Ambon Ahad pagi. Pengakuan iman 68 calon anggota Sidi Baru itu merupakan komitmen gereja dalam rangka menumbuhkan pengajaran iman kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sekaligus membangun dan memperkokoh mental spiritual umat percaya. Para anggota Sidi Baru ini diberikan pengetahuan dan pokok pengajaran tentang Yesus Kristus yang hadir ke dunia dalam karya penyelamatannya. Pendeta Poli Kurmasela dalam peneguhan iman ke-68 calon anggota Sidi Baru di lingkup jemaat Salah Gracia berharap calon anggota Sidi Baru itu setelah diteguhkan dapat memberikan sumbang pikir bagi keberlangsungan proses kehidupan bergereja. Selain itu, para calon anggota Sidi Baru ini juga diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan jemaat ini lebih baik ke depan, serta menciptakan harmonisasi lintas warga jemaat dan siap menjadi pelayan gereja dalam rangka mewartakan ajaran Kristus kepada dunia, serta mengaplikasikan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari melalui pernyataan maupun bertutur, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat di mana ia berada. Proses peneguhan iman itu disaksikan para perangkat gereja dan warga jemaat serta para orang tua mereka yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Di sela-sela kegiatan itu dibaptiskan pula salah seorang anak yang berasal dari warga jemaat setempat. Abu Sahbawa, Cak Tamaela melaporkan. 105 anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Pulau Ambon hari ini dikukuhkan menjadi anggota Sidi Gereja di GKPII Jemaat Batra Halong. Pengukuhan anggota Sidi baru tersebut dilaksanakan dalam ibadah minggu yang dipimpin Badan Pelayan Jemaat Pendeta WM Nasrani. ...105 anggota Sidi gereja baru yang dikukuhkan ini berasal dari 7 jemaat gereja Kristen Protestan Injili Indonesia yang ada di Pulau Ambon, diantaranya Hatu, Hatiwe Besar, Suli, dan Halong. Sebelum diteguhkan, calon anggota Sidi baru itu telah ditempa oleh akademisi Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Maluku maupun Badan Pelayanan Jemaat selama setahun. Mereka pun tidak mendapat sanggahan dari jemaat ketika namanya dibacakan sebagai calon anggota Sidi baru. Dengannya mereka dipandang layak untuk menjadi pengiring Kristus yang setia sepanjang hidupnya. Proses peneguhan Sidi baru yang dilaksanakan di Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 ini berjalan hikmat. Pengukuhan anggota Sidi baru Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia dilakukan Ketua Badan Pelayanan Jemaat GKPII Batra Halong, Pendeta WM Nasrani. Dalam refleksinya, Pendeta WM Nasrani mengatakan, dalam Sidi baru, jemaat mengaku untuk memikul salib dan menjadi pengiring Kristus yang setia sepanjang hidupnya. Pengakuan itu merupakan iman yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Namun tidak jarang, akibat dari beratnya salib yang dipikul, membuat jemaat lupa akan janji setianya sebagai pengiring Kristus yang setia. Menurut Nasrani, salib yang berat dengan berbagai beban pergumulan hidup harus digumuli bukan dilepaskan. Namun umat lebih condong untuk melepas daripada menggumuli beratnya salib. Padahal di balik beratnya salib itu, kata WM Nasrani, ada kelegaan, berkat, dan sukacita. Olehnya itu, Nasrani mengajak seluruh anggota Sidi baru Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia yang dikukuhkan hari ini untuk tidak melepas salib yang dipikulnya itu. Dirinya juga yakin selama ditempa oleh akademisi Stakpen Ambon, iman mereka untuk menjadi pengiring Kristus yang setia sepanjang hidupnya semakin tumbuh. Nasrani juga berharap 105 anggota Sidi baru ini dapat menjadi penginjil-penginjil handal yang menyebarkan berita sukacita Allah di tengah dunia. Selain 105 anggota Sidi baru yang dikukuhkan ini, juga terdapat 26 calon anggota Sidi baru di GKPII Jemaat Benteng Atas yang dikukuhkan menjadi anggota Sidi baru hari ini. Otniel Kota Dini melaporkan. ...105 anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Pulau Ambon hari ini dikukuhkan menjadi anggota Sidi Gereja di GKPII Jemaat Batra Halong. Pengukuhan anggota Sidi baru tersebut dilaksanakan dalam ibadah minggu yang dipimpin Badan Pelayan Jemaat Pendeta WM Nasrani. Ibadah minggu pagi di gedung gereja Fajar Pengharapan Negeri Paso berbeda dengan biasanya. Pada ibadah itu dilakukan peneguhan anggota Sidi baru Gereja Protestan Maluku di jemaat itu. Sebanyak 37 anggota Sidi baru diteguhkan Pendeta Abner Lautue sebagai Ketua Majelis Jemaat Fajar Pengharapan Lembah Argo Paso. Pendeta Abner Lautue mengatakan 37 anggota Sidi baru ini sebelumnya telah mengikuti katekisasi. Nama-nama mereka juga telah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut di gereja setempat. Dalam khotbahnya, Lautue mengatakan umat harus taat untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Roh Kudus meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Sebagai anggota Sidi GPM harus siap berkorban demi manusia dan dunia. Selain itu, Pendeta Abner Lautue meminta anggota Sidi baru memperbanyak membaca dan memahami Alkitab sehingga dapat mengetahui firman Tuhan. Menurutnya, dengan membaca dan memahami Alkitab, umat akan dekat dengan Tuhan. Selain itu, umat akan mengetahui apa yang diperintahkan Tuhan maupun larangannya. Pendeta juga mengingatkan anggota Sidi baru terhadap pentingnya menjaga kerukunan umat beragama, saling mengasihi, baik antara sesama maupun dengan alam.
harus belajar banyak tentang firman, mereka harus membaca banyak Alkitab supaya di situ ada pesan-pesan moral yang mereka harus pegang dan supaya mereka menjadi yang terbaik untuk bangsa ini, untuk daerah ini, untuk kota ini. Mereka harus belajar banyak dan mereka harus menerima dari pelajaran itu hal-hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Di tengah-tengah bangsa ini ada juga banyak ya plural, ada banyak agama, banyak suku, banyak bahasa. Mereka harus berusaha untuk bisa hidup dengan baik dan bersama-sama dan juga menciptakan lingkungan dengan baik sehingga nilai-nilai persaudaraan itu bisa ditegakkan dengan baik. Terkait dengan suasana itu, umat diharapkan tidak berlebihan dalam merayakan sukacita menyambut hadirnya anggota SIDI gereja yang baru dalam keluarganya. Hal itu penting agar tidak berdampak terhadap gangguan ketertiban dan lingkungan. Hamzah Tomia melaporkan. Gubernur Maluku Said Assagaf mengkritisi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang menenggelamkan kapal illegal fishing. Menurut Assagaf, sebaiknya kapal-kapal itu diberikan kepada Fakultas Perikanan di sejumlah universitas di Indonesia untuk keperluan magang mahasiswa dan penelitian. Yang pemberdayaan perempuan, kepala keluarga, peningkatan perlindungan. Mengkritisi pemusnahan kapal-kapal ilegal fishing, Gubernur Maluku Said Assagaf telah mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung agar ke depan tidak ada lagi kapal ikan yang ditenggelamkan. Gubernur Maluku berharap agar kapal yang disita itu dimanfaatkan oleh negara. Said Assagaf menyampaikan hal itu di hadapan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan saat Musrenbang Provinsi Maluku dan Maluku Utara di atas KM Dorolonda yang berlabuh di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Said Assagaf mengatakan ada baiknya kapal-kapal itu diberikan kepada Fakultas Perikanan di Indonesia, termasuk di Maluku untuk keperluan praktek, magang mahasiswa, dan penelitian. Menanggapi kritikan tersebut, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan. Kehadiran Menko Kemaritiman dalam Musrembang kedua provinsi tersebut untuk memberikan paparan terkait kebijakan dan kondisi kemaritiman di Indonesia. Kita harus bangun kekompakan kita. Kita harus bangun persatuan kesatuan kita. Tadi Bapak Gubernur sampaikan, Gubernur Maluku dengan Maluku Utara dulu satu. Ya tetap aja satu. Bahwa kuenya sekarang terbagi, ya tidak apa-apa. Tapi tetap aja satu dalam konteks atau bingkai NKRI tadi. Nah kalau itu kita pegang, Indonesia yang bagus. Yang kedua, saya titip tadi mengenai kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini super penting. Nah yang ketiga, saya titip masalah sampah. Sampah ini menurut saya kalau tidak kita atasi akan menjadi masalah besar dan akan merusak investasi infrastruktur kita yang banyak sekarang pada pariwisata. Kalau itu kita bisa perbaiki semua, insya Allah Indonesia akan bagus dan maju ke depan ini. Dari Bitung, Rahma Latukonsina, Hamzah melaporkan. Lebih dari 23.000 siswa SMA sederajat tahun ini mengikuti ujian nasional Senin besok. Hampir 4.000 diantaranya akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK. (23.674) siswa dari 301 sekolah SMA sederajat di Maluku akan mengikuti ujian nasional pekan depan. Dari jumlah itu, 3.991 akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Mereka berasal dari 24 SMA sederajat yang tersebar di 9 kabupaten kota di daerah ini. Sementara sisanya akan mengikuti ujian nasional berbasis kertas pensil. Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku yang juga merupakan Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku J. Kesaulia berharap pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA sederajat dapat berjalan sukses seperti ujian nasional tingkat SMK yang baru lalu. Jumlah siswa SMA MA yang melaksanakan UNBK di Maluku ada 24 sekolah dengan jumlah siswa 3.991 orang. Sedangkan untuk ujian berbasis kertas atau UNKP, jumlah sekolah SMA MA itu ada 289 sekolah dengan jumlah siswa 19.683 siswa. Pengalaman kemarin dengan ujian nasional SMK yang sudah berakhir dengan aman dan nyaman,
dan kami melakukan koordinasi terus dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini PLN, Telkom, dan lain sebagainya. Sampai hari ini aman, Pak. Demi suksesnya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat SMA sederajat Senin pekan depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah melakukan koordinasi dengan pihak PLN. Bahkan PLN telah mengantongi jadwal pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer SMA sederajat beserta sekolah penyelenggaraannya. Pihak PLN juga telah bersedia menyiapkan genset cadangan di lokasi sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. Otniel Kota Dini melaporkan. Teluk Ambon saat ini tercemari dengan berbagai sampah industri maupun rumah tangga. Kondisi itu perlu ditangani secepatnya sehingga biota laut di Teluk Ambon tidak punah. Kondisi Teluk Ambon saat ini memprihatinkan karena tercemar dengan berbagai sampah industri maupun rumah tangga. Rektor Universitas Patimura Martinus Sapteno mengatakan banyaknya sampah di Teluk Ambon akibat dari kebijakan pemerintah Kota Ambon yang tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat. Sapteno mengungkapkan kebijakan pemerintah Kota Ambon menyediakan tempat sampah namun tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat membuang sampah di tempatnya. Akhirnya Teluk Ambon yang sebelumnya indah kini tercemar dengan sampah. Untuk itu semua elemen masyarakat harus diajak membersihkan sampah dari Teluk Ambon. Masyarakat juga harus diberikan sosialisasi agar tidak membuang sampah di sungai maupun kali yang bila hujan akan hanyut ke laut. Prihatin melihat Teluk Ambon yang begini kotor karena tidak sinkronnya antara kebijakan pemerintah kota dengan kesadaran masyarakat. Pemerintah kota menyiapkan speedboat untuk mengangkat sampah. Itu hal yang juga penting, tetapi menurut saya itu agak keliru. Yang mau dilakukan adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat di sekitar pesisir pantai, termasuk yang ada di sekitar sungai-sungai atau kali-kali yang mati itu, supaya mereka tidak membuang sampah sembarang tempat pada saat musim panas. Sapteno meminta dosen dan mahasiswa Universitas Patimura menjadi contoh bagi masyarakat dalam tertib membuang sampah. Melalui momen Dies Natalis ke-54 Unpati, panitia melakukan bersih Teluk Ambon dan pesisir. Banyak sampah plastik yang mencemari Teluk Ambon diangkat untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sapteno berharap kegiatan itu mendorong masyarakat ikut menjaga kebersihan Teluk Ambon dan pesisir. Hamjatomia melaporkan. Kekurangan instruktur di Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram bagian timur secara bertahap akan segera teratasi. Pemerintah secara bertahap akan membangun jalan untuk menghubungkan Kelmuri dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Seram bagian timur. Beberapa waktu lalu, pemuda dan mahasiswa asal Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram bagian timur melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Maluku. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap ketimpangan pembangunan yang dialami Kecamatan Kelmuri dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Seram bagian timur. Mahasiswa menilai Kecamatan Kelmuri selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga keterisolasian dan kemiskinan tetap membelenggu masyarakat di sana. Selain prasarana jalan, penerangan listrik hingga saat ini belum dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Kelmuri. Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Seram bagian timur Ridwan Elis mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa beberapa waktu lalu akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. DPRD, kata Ridwan, telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku. Pembangunan jalan menuju Kelmuri, kata Ridwan, sudah masuk dalam perencanaan hingga tahun 2019. Kami di komisi khususnya Komisi C sudah menyampaikan terkait dengan infrastruktur yang ada di Kelmuri, dan alhamdulillah di tahun ini akan ada pembukaan ruas jalan yang yakni dari Laimu ke Wirinama sampai ke Kota Baru, ujungnya di Ernanang, kemudian dari Tutuk Tolu, daerah Tutuk Tolu situ, Kufar ya,
Kufar sampai ke Ernanang, dan ini nanti kita akan kawal terus karena ini dalam program prioritas itu dia sampai dengan 2019. Insya Allah kalau misalnya ini dia akan jalan terus, berarti diupayakan 2019 itu akan ketemu titiknya di Ernanang. Ridwan Elis optimis jika keterisolasian telah teratasi, maka infrastruktur lainnya akan teratasi secara bertahap. Kecamatan Kelmuri merupakan salah satu wilayah terisolasi di Kabupaten Seram bagian timur. Selain keterisolasian, Kecamatan Kelmuri juga merupakan salah satu wilayah termiskin di kabupaten itu. Julius Padawanan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pembina Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Salahuddin Wahid mengatakan keadilan yang tertuang dalam sila Pancasila belum terlaksana secara merata sesuai yang diharapkan. Padahal ketidakadilan dapat memicu berbagai persoalan termaksud mengganggu kerukunan umat beragama. Saat bersilaturahmi dengan keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, tokoh agama dan ormas, pembina Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Salahuddin Wahid mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa saat ini. Menurutnya, keadilan yang tertuang dalam Pancasila belum dilaksanakan dengan baik sesuai harapan pendiri bangsa. Salahuddin Wahid melihat masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah timur dan Indonesia, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun infrastruktur. Padahal keadilan yang tidak merata akan memicu berbagai persoalan. Bahkan ketidakadilan dapat mengancam kerukunan umat beragama yang dibina masyarakat. Tidak hanya menurut beragama, ketidakadilan itu bisa memicu banyak faktor negatif untuk muncul. Karena keadilan itu faktor yang sangat kuat. Di dalam Islam pun keadilan itu sangat ditekankan. Disebutkan bahwa keadilan itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Sejauh ini sudah menerapkan keadilan Pak di Indonesia? Ya sudah, tapi belum seperti yang kita harapkan ya. Hukum masih kadang-kadang kalah oleh kekuasaan, hukum kalah oleh uang. Lalu dengan pendidikan? Pendidikan cukup baik walaupun masih tertinggal kita ya. Salahuddin Wahid mengakui pembangunan yang mulai dirasakan merata di Indonesia saat ini hanya di bidang kesehatan. Harapannya program pemerintah Joko Widodo untuk menyamaratakan harga barang di Indonesia bagian timur akan terwujud sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi antara barat dan timur. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Faisal Musaad mengatakan jajarannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah mewujudkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Devi bin Umar dan Hamzah Tumia melaporkan. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menjadikan Kampung KB sebagai program prioritas untuk mengatasi bonus demografi. Untuk Maluku, setiap kabupaten kota memiliki satu kampung KB. Di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Jofri Asegaf melantik dan mengambil sumpah pejabat di lingkup BKKBN Maluku Kamis pagi. Selain itu, Asegaf juga melakukan pengambilan sumpah PNS di lingkup perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Pada kesempatan itu, Asegaf memerintahkan jajarannya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan para mitra kerja untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kampung KB yang telah terbentuk. Hal ini penting karena terkait inovasi dengan berbagai program dan intervensi kegiatan yang diimplementasikan di kampung KB. Program Kampung KB dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya BKKBN mengantisipasi bonus demografi Indonesia. Bonus demografi di Indonesia diprediksi terjadi dalam kurun waktu 2012-2045. Diharapkan ke depan generasi yang akan lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia, khususnya di Maluku, dapat menjadi generasi emas yang memiliki kompetensi dan karakter. Asegaf mengemukakan keberhasilan program Kampung KB akan sangat luas meliputi peningkatan kehidupan sosial masyarakat, pola pikir, keamanan, kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk membentuk Kampung KB ini wadahnya
diserahkan tanggung jawab kepada BKKBN, tapi yang mengisi Kampung KB itu semua lintas sektor. Itu kita bersama-sama melaksanakan program-program pembangunan lintas sektor di Kampung KB. Harapan Bapak Presiden bahwa dengan adanya Kampung KB ini kemudian dilaksanakan secara integrasi dengan semua lintas sektor, sehingga diharapkan masyarakat yang ada di Kampung KB bisa merasa manfaatnya. Di setiap kabupaten kota di Maluku terdapat satu Kampung KB sesuai arahan pemerintah pusat. Tahun depan akan ditingkatkan menjadi setiap kecamatan memiliki satu Kampung KB. Agar program Kampung KB dapat berhasil, semua instansi dilibatkan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Hamzah Tomia melaporkan. Desa Rumoin dan Tobial di Pulau Kur, Kota Tual ditetapkan sebagai kampung keluarga berencana. Pencanangan itu dilakukan Wali Kota Tual Adam Rahayaan baru-baru ini. Pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang dijabarkan dalam surat edaran Mendagri. Untuk Kota Tual sudah dicanangkan Kampung KB pada tahun 2016 di Kecamatan Toyando, Desa Yamtel. Pada tahun ini, 2 desa di Kecamatan Kur dan Kur Selatan dicanangkan sebagai Kampung KB, yakni Desa Rumoin dan Desa Tobial. Wali Kota Tual Adam Rahayaan pada pencanangan itu mengatakan, setiap kecamatan di seluruh Indonesia wajib mempunyai Kampung KB. Kehadiran Kampung Keluarga Berencana sangat diperlukan sebab keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dan kesejahteraan keluarga. Dengan pencanangan Kampung KB, pemerintah dan masyarakat dituntut memperkuat dan merevitalisasi program KB dan keluarga sejahtera dengan aksi yang berkelanjutan dan pelayanan yang paripurna. Desa Rumoin dan Tobial yang telah ditetapkan sebagai Kampung KB diharapkan dapat menjadi contoh untuk desa yang lain. Pada pencanangan itu diserahkan bantuan speedboat bagi pemerintah Kecamatan Pulau Kur dan Kur Selatan. Dari Pulau Kur, Kota Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Maluku menargetkan swasembada beras tahun 2019 mendatang. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini terus berupaya menambah areal persawahan sehingga dapat mencapai target produksi beras. Luas areal sawah di Maluku hingga saat ini mencapai 20.168 hektar yang tersebar pada 5 kabupaten. 5 kabupaten yang potensial untuk pengembangan komoditas padi masing-masing Buru, Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Maluku Barat Daya. Pada musim tanam April 2017 ini terdapat 7.532 hektar sawah di Kabupaten Buru yang siap ditanami. Maluku Tengah 9.175 hektar, Seram bagian Barat 1.107 hektar, SBT 2.200 hektar, dan Maluku Barat Daya 150 hektar. Petani di Maluku hingga saat ini baru mampu menghasilkan 5,65 ton gabah kering giling per hektar. Saat ini Maluku baru mampu memenuhi kebutuhan beras sebesar 51%, selebihnya masih didatangkan dari luar daerah. Pemerintah Maluku akan terus menambah areal persawahan ke depan. Tahun 2017 ini pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru seluas 4.000 hektar. Menurut rencana Kabupaten Buru akan mendapat alokasi 3.000 hektar, Maluku Tenggara Barat 500 hektar, dan Seram bagian Timur 500 hektar. Jika pencetakan sawah baru seluas 4.000 hektar tuntas tahun ini, maka target swasembada beras pada tahun 2019 akan tercapai. Saat itu produksi gabah kering giling bisa mencapai 136.549 ton per satu musim tanam. Jika dalam satu tahun dilakukan 2 kali panen, maka dihasilkan setidaknya 280.000 ton gabah kering giling. Selain perluasan areal tanam dengan menambah sawah baru, pemerintah juga terus berupaya dengan peningkatan produksi melalui penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang sesuai dengan ketentuan. Julius Padaunan melaporkan.
25 event pariwisata akan berlangsung di tahun 2017. Sebagian besar merupakan event tahunan. Selain itu ada 2 event baru yang akan digelar, yakni Tour de Molucas dan Festival Pesona Banda. Sebelum berlomba, Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Habibah Saimima, menyatakan 25 event wisata ini sebagian besar merupakan agenda tahunan. Namun dari sejumlah event ini ada 3 event besar seperti Tour de Molucas, Pesta Teluk Ambon, dan Festival Pesona Banda yang bakal menarik banyak wisatawan ke Maluku. Tour de Molucas dan Pesta Teluk Ambon akan berlangsung di bulan September, sementara Pesona Budaya Banda di bulan November. Menurut Saimima, untuk Pesona Budaya Banda yang sebelumnya ditangani pemerintah kabupaten, tahun ini ditangani pemerintah Provinsi Maluku. Agenda event ya, agenda event untuk kabupaten kota semuanya ada sekitar 25 buah. Dan yang provinsi punya ada 3, yang salah satunya itu Tour de Molucas tadi, terus Pesta Teluk Ambon itu tanggal 8 sampai tanggal 10 September, dan juga ada Festival Budaya Banda yang tadinya dikelola gitulah oleh kabupaten. Mulai tahun ini kita ambil alih, provinsi ambil alih. Jadi yang kemarin itu harus skopnya Kecamatan Banda saja. Tahun ini insya Allah kita akan bikin mendatangkan dari kabupaten lain atau dari kecamatan lain pun di Maluku Tengah. Menurut Saimima, Maluku memiliki 12 kawasan pengembangan pariwisata yang tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Objek wisata di Maluku akan terus dikembangkan hingga tahun 2018. Pengembangan ini dilakukan seiring dengan gencarnya promosi wisata daerah di Indonesia dan mancanegara. Melki Latusawule, Sarles Polaman melaporkan. Suksesnya MTQ ke-8 tingkat Kabupaten Seram bagian Timur tidak terlepas dari peran umat Kristen di daerah itu. Karenanya, pemerintah setempat akan memberangkatkan tokoh agama Kristen daerah itu untuk melakukan wisata rohani ke Yerusalem. Kerukunan atas dasar solidaritas yang kuat membuat umat Kristiani di Kecamatan Kesui, Watubela berpartisipasi aktif mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 tingkat Kabupaten Seram bagian Timur tahun 2017. Ibu-ibu dari sejumlah jemaat di sana mengisi panggung utama Musabaqah Tilawatil Quran yang ditutup pekan lalu. Mereka mengambil bagian dalam hajatan umat muslim tersebut dengan membentuk beberapa kelompok paduan suara yang menyanyikan mars dan himne Musabaqah Tilawatil Quran serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Partisipasi tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur. Olehnya, pemerintah setempat akan memberangkatkan sejumlah tokoh agama Kristen di daerah ini untuk melakukan perjalanan wisata rohani ke Yerusalem. Kabakesra Pemkap SBT yang juga Ketua LPTQ Sagaf Kilrei mengatakan rencana perjalanan wisata tersebut adalah wujud perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat beragama di daerah itu. Dengannya, kerukunan hidup beragama lebih kokoh. Per orang 40 juta. Nah, itu terdiri dari umat muslim 43 kalau tidak salah. Lalu sisanya itu terbagi untuk umat Kristen sekitar 5 atau 6 orang dan umat Hindu Buddha yang merupakan jumlah penduduk atas 3 agama tersebut. Ketua DPRD Seram bagian Timur Agil Rumakat mengatakan pihaknya mendukung rencana wisata rohani tersebut. Dari Watubela Kesui, Seram bagian Timur, Mansyur Boinau melaporkan.